Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya dicurahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan senantiasa konsisten melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ibadah puasa tentu saja banyak amalan-amalan sunnah yang dengan amalan-amalan sunnah ini insya Allah akan menambah pahala dan menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai amalan-amalan sunnah atau kegiatan-kegiatan sunnah ketika kita menjalankan ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah, amalan sunnah ketika menjalankan ibadah puasa, terutama ibadah puasa Ramadan, yang pertama adalah ta'jilul fitri, artinya menyegerakan berbuka. Orang yang ketika sedang berpuasa Ramadan, kemudian datangnya waktu maghrib dan ia menyegerakan berbuka, maka ia sudah mendapatkan pahala sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajilul fitra. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan untuk berbuka puasa. Bahkan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyusalliyal maghriba hatta yuftira walau ala syurbati ma'in. Dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak langsung melaksanakan salat maghrib ketika berpuasa, sehingga beliau berbuka terlebih dahulu meskipun dengan seteguk air. Sehingga sunnah yang pertama adalah dengan menyegerakan berbuka puasa. Hadirin rahimakumullah, amalan sunnah yang kedua adalah qaunul fitri ala rutabin aw tamrin aw ma'in. Disunnahkan ketika orang berbuka puasa atau ketika orang ta'jil itu adalah dengan rutab. Rutab itu kurma yang masih segar, atau tamrin atau tamar. Tamar itu adalah kurma yang sudah tua, yang sudah matang, dan biasanya kita sudah tahu kurma yang sudah ada di pasaran, kurma yang sudah dikeringkan. Au ma'in atau dengan air. Jadi urutannya wa afdalu hadhihi salasah awwaluha. Jadi yang paling afdal adalah dengan rutab, kemudian wa akhiruha adnaha. Kemudian rutab, kemudian tamar, dan juga dengan air. Kalau ada rutab, dengan rutab, kurma yang masih segar. Kalau tidak ada, kemudian dengan tamar, kurma yang sudah dikeringkan, kurma yang sudah tua, yang sudah matang. Atau kalau tidak ada, boleh dengan segelas air atau seteguk air saja. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ay yusalliya fa illam takun fa ala tamaratin fa illam takun hasawatin mima'in. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbuka dengan rutab, dengan kurma yang masih segar, qabla ay yusalliya, sebelum beliau melaksanakan salat maghrib. Fa illam takun fa ala tamaratin, kalau tidak ditemukan rutab maka beliau biasanya berbuka dengan tamar atau dengan kurma yang sudah matang. Akan tetapi fa'ilam takun, ketika tamar pun tidak ditemukan atau ketika tidak ada tamar, tidak ada rutab, maka Kanjeng Rasulullah SAW hasawatin mima'in. Beliau biasanya meneguk beberapa tegukan air, kemudian beliau melaksanakan sholat. Jadi yang disunahkan kedua adalah berbuka dengan rutab, tamar, atau dengan seteguk air atau beberapa teguk air. Lalu sunnah yang ketiga dari berpuasa adalah ad-du'a'u indal iftari, berdoa ketika berbuka puasa. Ketika terdengar adzan maghrib,
kemudian kita berbuka puasa, maka ketika berbuka itulah kita berdoa. Ada beberapa doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, kana yaqulu inda fitrihi, ketika Rasulullah SAW berbuka puasa, Rasulullah berkata atau bersabda, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan kita biasa juga melaksanakan doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu juga masih sah-sah saja dan juga termasuk sunnah Rasulullah SAW. Atau dalam riwayat lain, wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar berkata, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dzunubi. Itu doa yang biasa diucapkan oleh Ibnu Umar. Jadi sunnah yang ketiga adalah ketika kita berbuka puasa kemudian kita melantunkan atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang biasa kita hafal biasanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau juga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Semua doa itu memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sunnah puasa yang selanjutnya adalah as-sahur, yakni melaksanakan sahur. Sahur sendiri adalah wahwal al-aklu wa syarbu fi sahri akhir laili bin niyatis shaum, yakni makan atau minum di akhir malam sebelum fajar dengan niat melaksanakan puasa. Kanjeng Rasulullah SAW kemudian bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, maka dalam sahur itulah terdapat keberkahan. Selanjutnya yang disunahkan juga ketika berpuasa adalah takhirus sahuri ila juz'il akhir minal lail, mengakhirkan makan sahur atau mengakhirkan bersahur sehingga sampai kepada bagian akhir dari malam atau menjelang salat subuh. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajilul fitra wa akharus sahur. Umatku, kata Rasulullah SAW, senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Hadirin rahimakumullah, demikianlah beberapa hal yang bisa dilakukan ketika kita berpuasa, sehingga dengan melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, insya Allah pahala berpuasanya akan bertambah dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Dapat saya simpulkan bahwasannya hal-hal yang disunatkan ketika berpuasa adalah pertama, menyegerakan berbuka, kedua, berbuka dengan rutab, dengan tamar atau dengan air atau dengan yang manis-manis. Yang ketiga, ad-du'a indal iftar, berdoa ketika berbuka puasa. Yang keempat, sahur atau melaksanakan sahur sebelum berpuasa. Yang selanjutnya adalah mengakhirkan sahur. Itu semua termasuk sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.